Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Marilah kita membaca doa sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, silakan membuka halaman 50. Bu Rano mulai ya. Menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama warga sekolah, yaitu guru dan anak-anak. Semua bergotong royong membersihkan sekolah. Dengan bergotong royong, pekerjaan dapat cepat selesai. Bergotong royong menjadikan kita bersatu. Bersatu akan membuat hidup rukun. Sekarang, anak-anak silakan mengamati gambar yang ada di sini. Ini adalah gambar anak-anak sedang melakukan gotong royong. Nah, sekarang tugas kalian adalah tuliskanlah tugas anak yang membersihkan kelas dan halaman kelas pada gambar atau yang kamu tahu. Jadi, setelah melihat gambar ini, anak-anak menulis di sini apa saja tugas anak di kelas. Ini ya. Nah, di sini anak-anak di sini tugasnya apa saja? Tulis di sini. Kemudian tugas anak di halaman kelas berarti gambar yang ini. Apa saja tugas anak-anak saat bergotong royong di halaman kelas? Tulis jawabannya di sebelah sini. Atau boleh juga selain melihat gambar, kalau kalian tahu tugas-tugas yang lain, boleh dituliskan di dalam tabel ini. Setelah itu, kemudian difoto dan dikirimkan ke classroom untuk tugas muatan PPKN. Bu Ranom tunggu ya pekerjaan kalian. Baik, kita lanjutkan ke halaman 51. Saat gotong royong membersihkan kelas dan sekolah, ada temanmu yang tidak mau melakukan tugasnya. Bagaimana sikapmu terhadap temanmu itu? Nah, di sini anak-anak bisa lihat ada satu anak yang tidak mau membantu temannya saat membersihkan kelas. Nah, kalau kalian punya teman seperti ini, bagaimana sikap kalian terhadap teman kalian ini? Nah, tulis ya di bawah sini, bagaimana sikapmu terhadap temanmu itu? Nah, sikap kita yang baik adalah menasihati. Menasihati. Silakan ditulis di bawah sini. Atau memberi nasihat kepada teman kita yang tidak mau membantu ini. Menasihati, oke? Kita lanjutkan di bawahnya. Selesai bergotong royong, anak-anak siap belajar. Sebelum mulai mengajar, ibu guru dan anak-anak saling bercakap. Perhatikan bacaan di bawah ini. Bu Rano membacakan, kalian menyimak dalam buku kalian masing-masing. Kelasku bersih. Ibu guru masuk ke dalam kelas. Setelah anak-anak mengucap salam, ibu guru berkeliling kelas. Ibu guru berkata,
Ibu perhatikan kelas ini bersih dan rapi. Ino menjawab, kelas ini bersih karena setiap anak mau melakukan tugasnya saat gotong royong. Ibu guru berkata lagi, Ibu senang kalian mau bergotong royong. Dewi menjawab, dengan gotong royong pekerjaan jadi cepat selesai, Bu. Dimas berkata, tugas kami juga jadi ringan karena dikerjakan bersama. Ino berkata, bila ada anak yang membuang sampah sembarangan akan mendapat hukuman. Ibu guru berkata, bagus, kalian anak-anak yang baik. Sudah seharusnya menjaga kebersihan tanggung jawab kita bersama. Oke, sekarang halaman 52. Ayo menulis. Tulis kalimat pujian ibu guru kepada anak-anak. Nah, yang dimaksud dengan kalimat pujian adalah yang ini. Bu guru memuji pekerjaan anak-anak. Ini ya, bagus kalian anak-anak yang baik. Ini disebut kalimat pujian. Silahkan ditulis. Yang kedua, tulis kalimat tanggapan anak-anak terhadap pujian ibu guru. Nah, kalau kita mendapatkan pujian dari orang lain, apa yang harus kita ucapkan? Nah, kalau di sini setelah anak-anak dipuji oleh ibu guru, maka anak-anak mengucapkan terima kasih Bu Guru. Oke, sudah ya anak-anak. Sekarang di bagian bawahnya berilah tanda centang untuk pernyataan yang benar. Nomor 1. Gotong royong merupakan contoh kegiatan persatuan. Betul tidak ya? Ya, ini adalah jawaban yang benar. Berarti kita beri tanda centang di nomor 1. Nomor 2, bila bersatu kegiatan yang dilakukan terasa makin berat. Ini salah ya. Harusnya kalau kita bersatu kegiatan yang dilakukan terasa makin ringan. Berarti kita biarkan saja yang nomor 2. Kemudian nomor 3. Sikap persatuan saat gotong royong adalah kerja sesukanya. Ini juga pernyataan yang salah ya. Kalau gotong royong maka kita melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dibagikan. Jadi harus adil ya. Kemudian nomor 4, saling berbagi tugas saat gotong royong menciptakan permusuhan. Ini pernyataan yang tidak benar karena gotong royong justru menciptakan kerukunan. Nomor 5, tugas gotong royong membuat anak-anak hidup tidak rukun. Nah, ini juga salah. Gotong royong membuat anak-anak hidup rukun. Berarti dari 5 pernyataan ini cuma ada 1 yang benar ya, yaitu nomor 1. Oke, anak-anak kita lanjutkan lagi. Silakan dibuka halaman 54. Satu cara menjaga kebersihan adalah membuang sampah sesuai tempatnya.
Nah, sekarang kita baca bacaan ini. Membuang sampah. Toro akan makan es krim. Toro membuka bungkus es krim. Bungkus es krim terbuat dari plastik. Toro membuang bungkus es krim ke tempat sampah berwarna biru. Di halaman sekolah terdapat 2 tempat sampah. Tempat sampah kuning bertuliskan sampah organik. Tempat sampah biru bertuliskan sampah non-organik. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apa yang akan dimakan Toro? Nah, tadi ini ya, Toro akan makan es krim. Tulis di bawah sini nomor 1, es krim. Nomor 2, di manakah Toro membuang bungkus es krim? Nah, di sini tadi disebutkan Toro membuang bungkus es krim ke tempat sampah berwarna biru. Tulis nomor 2, tempat sampah berwarna biru. 3, ada berapa jenis tempat sampah di sekolah Toro? Jelaskan. Nah, ini tadi di sekolah Toro ada 2 jenis tempat sampah. Nah, tulis di nomor 3, jawabannya adalah 2 jenis, yaitu tempat sampah kuning dan biru. 2 jenis yaitu tempat sampah kuning dan biru. Nomor 4, jelaskan tulisan pada masing-masing tempat sampah. Nah, di sini tempat sampah kuning bertuliskan sampah organik. Tempat sampah biru bertuliskan sampah non-organik. Tulis di sini ya. Tempat sampah kuning bertuliskan sampah organik. Tempat sampah biru bertuliskan sampah non-organik. Kalau sudah, kemudian dibuka halaman 55. Sampah organik dan sampah non-organik. Sampah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah organik adalah sisa makanan dan kertas. Sampah non-organik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah non-organik adalah plastik dan logam. Pembagian ini bertujuan agar sampah mudah didaur ulang. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk. Sampah non-organik dapat didaur ulang menjadi benda lain yang dibutuhkan. Informasi apa yang kamu dapat dari teks di atas? Tulis pada kolom di bawah ini. Nah, setelah membaca teks di atas, informasi apa yang kalian dapatkan? Kalian nanti bisa nulis di sini. Bu Rano memberi contoh ya, seperti ini. Nah,
Ini bisa kalian tulis, bisa mencontoh dari Buranum atau bisa juga menulis yang lain, ditambahkan yang lain. Misalnya bisa ditambahkan dengan ini, sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk. Sampah non-organik dapat didaur ulang menjadi benda lain yang dibutuhkan. Bisa juga ditambahkan di sini. Baik anak-anak, kiranya itu saja pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Buranum akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.